sehingga ternak saya awal masih menjadi gagal. Itu kegagalan yang keempat. Nah, terus kegagalan yang kelima atau kegagalan yang terakhir adalah saya dulu tidak pernah memperhitungkan apa yang namanya penjualan. Dalam hemat saya, yang penting saya ternak, saya punya bagus, diam aja akan laku. Ternyata tidak sesederhana itu. Dalam hal pemasaran, dalam hal marketing itu banyak strategi, banyak langkah yang seharusnya kita ambil untuk memperlancar proses pemasaran kita. Jadi ya lengkap sudah 5 kegagalan tadi. Dari awal tidak ada persiapan sampai akhir saya tidak punya ilmu dalam hal marketing penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para Gaper lover, para subscriber Gaper dimanapun berada. Saya Dr. Tovan, owner dari BFK atau Barokah Farm Kediri. Pada tayangan kali ini saya akan bercerita tentang yang berbeda, lain hal. Kalau biasanya bercerita tentang analisa, tentang ini, tentang pakan dan banyak hal, kali ini saya akan menceritakan kisah sedih atau cerita kegagalan. Ya, mungkin dari penonton semua, Sobat Gaper, melihat peternakan saya berjalan bagus, lancar, mulus, bisa besar seperti ini. Ya tidak sesederhana itu. Ya, jadi saya pun karena tidak ada basic tentang dunia ternak, karena saya basic adalah seorang dokter dan bukan dokter hewan, sehingga ya kegagalan itu ya menurut saya hal yang sangat wajar karena memang minim ilmu. Apalagi saat dulu saya beternak tahun 2010, era medsos tidak seperti ini. Kita mau cari ilmu sulitnya luar biasa. Ya, tidak seperti sekarang. Channel-channel ternak banyak sekali. Ya, kita mau lihat dunia peternakan, tinggal pegang HP, kita lihat sudah dapat ilmu liputan banyak di situ. Terus pelatihan-pelatihan juga masif pada akhir-akhir ini, sehingga untuk sekarang kalau beternak tidak kesulitan untuk mencari guru atau sumber ilmunya. Lain dengan waktu saya memulai ternak 2010, karena dulu minim sekali, jadi peternakan tidak berkembang pesat seperti sekarang ini, sehingga saya kalau ingin mencari ilmu ya harus meluangkan waktu datang ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C. Itu pun kalau dapat informasi. Terkadang ada yang terbuka, ada juga yang tertutup. Ya memang itu kan kita tidak bisa memaksakan. Tapi pada dasarnya memang era keterbukaan, era edukasi melalui medsos akhir-akhir ini luar biasa. Sehingga bagi para peternak yang ingin memulai ternak tidak kesulitan untuk mencari sumber ilmu atau referensi dalam hal peternakan. Nah, kembali ke topik di awal, saya ingin bercerita tentang sebuah kegagalan. Jadi karena dulu memang kita cari ilmunya agak sulit, saya tidak ada background, sehingga di awal-awal ternak saya mengalami kegagalan yang menurut saya nominalnya juga cukup lumayan. Nah, jadi saya akan menceritakan di mana letak kegagalan saya. Kegagalannya pertama, saya ingin bercerita. Kegagalannya pertama adalah saya tidak sesuai dengan urutan atau kaidah yang benar dalam hal beternak. Ya, kalau yang versi sekarang adalah di kami ada 3P, yaitu persiapan, perawatan, pemasaran. Nah, saya dulu ini tiga-tiganya ini tidak berurutan.
Jadi saya tidak ada tahap persiapan, baik itu persiapan pakan maupun kandang maupun keilmuan maupun banyak hal lah. Tetapi saya hanya karena saya senang, saya memburu beli banyak kambing domba tanpa saya perhitungkan persiapannya matang. Nah, jadi kegagalan yang pertama yang saya alami adalah saya gagal dalam hal ketidakurutan tadi. Yang harusnya persiapan saya lompati, saya tidak ada persiapan tapi saya langsung beli kambing domba dalam jumlah banyak, sehingga banyak yang mati, banyak yang malnutrisi, sehingga harus kita jual rugi. Itu gagal yang pertama. Nah, gagal yang kedua adalah saat itu saya tidak jelas arah ternaknya mau dibawa kemana. Jadi kita bicara tentang goal atau output atau tujuannya. Itu menjadi kegagalan yang kedua. Jadi saya dulu awalnya hanya untuk hobi, terus berubah haluan untuk menjadi penggemukan, pembibitan, tapi tidak jelas arahnya. Jadi sehingga apa-apa yang kita siapkan juga tidak sinkron, tidak nyambung. Sehingga itu menurut saya menjadi faktor gagal yang kedua, yaitu ketidakjelasan tujuan kita dalam beternak. Terus kegagalan yang ketiga adalah ketidaktahuan kita tentang operasional, manajemennya, cash flow-nya. Jadi itu merupakan kegagalan saya yang ketiga. Saya tidak pernah memperhitungkan cash flow atau perputaran harian mengenai biaya operasional, terus mengenai resiko-resiko yang lain. Jadi saya hanya mentang-mentang saya masih senang-senangnya, saya masih muda, saya punya uang dikit, pengennya beli, terus waktu beli kandang penuh dengan kambing maupun domba, tetapi saya tidak pernah memperhitungkan mengenai perputaran uang yang di situ. Akhirnya apa? Ya akhirnya ternyata ada pengeluaran pembengkak dalam hal operasional. Ya mau tidak mau uang yang saya alokasikan untuk kambing domba habis untuk beli bakalan atau beli domba kambingnya. Waktu beli pakan saya bingung lagi, akhirnya uang yang semestinya untuk kebutuhan lain akhirnya saya ambil untuk membeli pakan, sehingga menurut saya itu ya tidak sehat keuangan kita karena kita tidak memperhitungkan cash flow-nya. Ya adanya ya nanti ya kita mungkin ya akan mengganggu usaha kita yang lainnya. Bisa juga itu menjadi sumber masalah, akhirnya kita cekcok, kita bertengkar dengan keluarga kita, istri kita, karena hal seperti ini. Oke, itu kegagalan yang ketiga. Kegagalan yang keempat adalah menurut saya dulu terlalu berambisi tanpa diikuti oleh kemampuan atau peningkatan kapasitas. Jadi gini, misal saya dulu awal ternak menggebu-gebu, saya buka peternakan harus punya ternak yang bagus, yang banyak, terbesar di Kediri. Tetapi tidak saya imbangi oleh peningkatan kualitas saya dalam hal peternakan. Saya hanya punya semangat katakanlah atau ambisi yang menggebu-gebu untuk ternak banyak, tetapi saya tidak diimbangi oleh kemampuan kecakapan saya dalam hal beternak skala besar. Sehingga apa? Sehingga saya kuat beli kambing maupun domba dalam jumlah yang banyak, tetapi dalam hal perawatan, dalam hal untuk kesehatan penjualan saya masih lemah, sehingga ternak saya awal masih menjadi gagal. Itu kegagalan yang keempat. Nah, terus kegagalan yang kelima atau kegagalan yang terakhir adalah saya dulu tidak pernah memperhitungkan apa yang namanya penjualan. Dalam hemat saya, yang penting saya ternak, saya punya bagus, diam aja akan laku. Ternyata tidak sesederhana itu. Dalam hal pemasaran, dalam hal marketing itu banyak strategi, banyak langkah yang seharusnya kita
ambil untuk memperlancar proses pemasaran kita. Jadi ya lengkap sudah 5 kegagalan tadi. Dari awal tidak ada persiapan sampai akhir saya tidak punya ilmu dalam hal marketing penjualan. Ya, jadi itu kegagalan yang menurut saya perlu atau penting diketahui oleh sobat-sobat gaper, sobat-sobat yang ingin beternak. Saya sampaikan 5 kegagalan dari farm saya, dan semoga kegagalan ini tidak menjadi kegagalan sama untuk rekan-rekan semua. Jadi saya harapkan rekan-rekan bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari kegagalan saya, dan semoga rekan-rekan tidak mengalami hal tersebut. Oke, itu dulu dari saya. Untuk rekan-rekan sobat gaper dimanapun berada, apabila ingin ternak sukses, apabila tidak ingin gagal seperti saya, silakan gabung lagi dengan Edu Ternak BFK Academy dalam rangka workshop peternakan. Di situ dikupas banyak hal mengenai semua seluk-beluk dunia peternakan dari A sampai Z oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Insya Allah akan kami laksanakan pada tanggal 6 dan 7 November, tetap di BFK Academy. Oke rekan-rekan semua, jangan lupa segera daftar karena kuota terbatas. Pastikan Anda adalah salah satu peserta workshop kami. Sekian dari saya, Dr. Tovan, owner dari BFK Farm Kediri. Semoga sharing singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.